Di sini tadi saya mau ulang ya tentang hal-hal tentang chart management. Chart management tak kalah pentingnya dengan money management yang biasanya kita sudah pelajari tentang psikologis, money, risk, trade management. Sekarang kita mempelajari chart management. Bagaimana bisa chart management itu juga tak kalah pentingnya dengan money management. Hal-hal berikut ini yang akan kita informasikan, diskusikan di sini yaitu tentang perilaku atau kebiasaan market ya, kebiasaan grafik di dalam masing-masing pair sehingga memang beda-beda produk kebiasaannya berbeda-beda. Ini disebut dengan behavior charting. Yang kedua adalah pullback management di mana setiap harga itu pasti kembali memantul dan ombak-ombaknya itu eh, masing-masing produk berbeda-beda. Ya, ini yang saya sebut dengan pullback management. Oke, kemudian bagaimana kita bisa melihat perilaku-perilaku kebiasaan grafik itu, perilakunya. Sebenarnya perilaku-perilaku ini juga kita bisa lihat dengan kasat mata ya. Kalau kita memandang sekilas bahwa grafik ini ya biasalah euro, terus kemudian kita buka lagi gold gitu, rasanya ya seperti itu saja. Menurut kita adalah grafik itu sama aja. Ini saya buka lagi pound sterling gitu ya. Kalau kita lihat perhatikan ya kalau nggak naik turun, turun naik, turun naik gitu. Nah, di dalam perilaku grafik itu ternyata kalau kita benar-benar memperhatikan berapa sih dalam waktu sehari ini kalau kita mau lihat per zona harian ya. So period separator. Nah ini dalam sehari misalkan batas-batas putih ini kan kalau dilihat dia satu ini menjadi sehari. Sehari ini grafik pound sterling. Nah dari atas ke bawah itu sekitar 792 poin pips ya. Terus ini punya rata-rata sendiri. Ini ada 1000 perharinya naik turunnya 1000. Ada yang langsung turun, ada yang turun dulu naik, terus turun lagi. Ada yang turun dulu naik, turun lagi. Nah, kalau dilihat ini sama aja di euro juga kalau kita lihat perhariannya seperti itu juga. Separator. Nah, seperti ini naik turun, turun lagi naik. Jadi ada beberapa kalau kita faktorial ya, turun dulu naik, naik dulu turun, sideway naik, sideway turun, eee, langsung turun, langsung naik begitu ya. Oke, sorry ya, ini saya share dulu. Nah ini untung Pak Joko menyampaikan grafiknya belum terlihat ya. Wah ini ada Pak Arif juga, selamat datang Pak Arif. Tumben ini disempat-sempatin. Nah sekarang sudah terlihat ya teman-teman. Teman-teman sudah melihat grafiknya, sudah terlihat belum? Sudah, oke terima kasih. Berarti saya ulang nih ya. Nah, ini adalah grafik pound sterling, ini grafik euro, ini grafik gold gitu. Kalau dilihat dari kasat mata, grafik-grafik ini sama. Ya kalau nggak naik turun, kalau nggak turun dulu, akan ada beberapa faktorialnya ya. Turun langsung, ada turun dulu naik. Dalam sehari ya saya katakan, ada yang naik dulu turun, naik dulu turun, ada yang langsung turun, ada langsung naik, ada yang sideway dulu naik, ada yang sideway dulu turun terus naik, turun lagi naik berkali-kali dalam sehari. Ini kita nggak terlalu pedulikan ya sebenarnya mau naik dulu apa turun, mau turun dulu naik. Teman-teman,
sebenarnya bisnis trading itu, kita belajar bisnis trading itu tidak untuk kita ini diciptakan sebagai seorang peramal. Ya, seperti siapapun ya, edukator-edukator top pun di dunia ini, dia tidak akan bisa memprediksi atau meramal harga ke depan secara akurat. Bahkan lebih dari 80% itu sangat langka sekali. Yang terpenting dalam kita mempelajari bisnis trading itu tidak fokus pada kedepannya ini harga mau kemana. Tidak fokus ke situ. Tetapi fokusnya apabila besok itu harga naik, sedangkan kita ini open posisinya turun, apa yang harus kita lakukan? Jika naik terus itu bagaimana? Jika setelah naik turun bagaimana? Jadi lebih condong fokuskan pada di kala mana kita transaksi atau posisi itu melawan atau bertentangan dengan arah market. Bagaimana cara mengantisipasi itu? Ada banyak cara ya. Ada beberapa cara untuk mengantisipasi. Jadi kita fokus di dalam bisnis trading. Seyogyanya ya, ini sebaiknya ya, saran saja ya. Bisnis trading, belajar bisnis trading itu tidak untuk menciptakan seorang peramal. Tapi lebih condong kepada bagaimana mengantisipasi ya. Lebih condong pada fokus pada solusi bila mana posisi berbeda. Posisi trade berbeda dengan arah market. Biasanya yang terjadi satu, kita cut loss. Ini yang paling. Nah, cut loss itu nanti ada kendalanya ringnya. Di ring berapa? Di ring berapa sih kita atau berapa pips SL kita? Ini akan menjadi masalah kalau kita tidak tepat pada kebiasaan charting ini tadi, behavior charting, kebiasaan grafik itu. Kependekan juga nanti sering kesentuh, kepanjangan nanti nggak ideal dengan profitnya, rasio risk rewardnya kebesaran. Terus ya ini akan menjadi serba salah cut loss itu. Bahkan sudah banyak teman-teman yang putus asa dengan cut loss, ya akhirnya nggak usah cut loss, seluruh permodalannya dijadikan titik cut loss. Nah itu sudah siap orang rugi, sudah siap-siap orang yang benar-benar gambling dengan ini ya, dengan bisnis trading. Ini sangat-sangat tidak saya sarankan ya. Nah, ini akan berpengaruh sekali terhadap chart management tadi. Berapa pips SL kita. Yang kedua, kalau tidak mau di cut loss, namanya di locking. Di locking pun nanti ini akan jarak lockingnya akan menjadi masalah juga. Kalau terlalu lebar lockingnya itu
Kita berpikir kalau terlalu lebar lockingnya, floatingnya banyak, semakin banyak. Nanti merapatkan lagi susah. Kalau terlalu pendek, ya pasti satunya lebih cepat plus. Nah, di kala mana satunya plus, satunya minus itu, kita mau close-nya di titik berapa. Itu ring-nya itu akan menjadi masalah kalau kita tidak tahu chart manajemennya. Yang ketiga, kalau tidak di logging, namanya di averaging. Dengan harapan bagaimana? Ketika harga sudah berbalik, ini averaging itu ketika harga bertentangan, bertentangan dengan arah market, kita trade-nya bertentangan dengan arah market. Nah, kita berharap ketika harga berbalik itu segera close, all, clear all, atau kita sudah segera plus karena kerugian-kerugian kita sebelumnya bisa tertutupi oleh keuntungan yang sekarang. Itu averaging karena kita buy, ternyata harga turun, lagi kita beli lagi, turun, lagi kita beli lagi, turun, kita beli lagi. Yang jadi masalah cukup paling kompleks averaging ini. Karena kita harus memperhatikan ring dan lot. Tidak hanya ring saja ya, ring dan lot. Kalau kita salah ketika kita buy 0,1, buy lagi 0,1 dalam ring yang salah, minusnya semakin banyak, kita tidak mempunyai antisipasi lebih terhadap permodalan. Kalau ringnya terlalu lebar juga kita harus disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Kalau lotnya tiba-tiba didobelkan tanpa perhitungan juga akan mengakibatkan overload. Sehingga antara ring dan lot ini harus menentukannya. Penentuannya ini menggunakan chart management. Nah, untuk semua ini saya sebenarnya sudah siapkan untuk sebuah robot yang sebenarnya support. Anda mau pilih yang mana aja support. Anda mau pilih tentang dengan cut loss, dengan locking, dengan averaging, bahkan averagingnya averaging martingale pun bisa. Saya persilakan untuk download ya di www.step/step-center. Download. Nah, saya akan lebih detailkan tentang bagaimana sih menemukan cara untuk mendapatkan chart management. Tentu pada kali ini saya akan dibantu dengan sebuah sistem robotik. Karena nggak bisa bayangin ya kalau misalkan kita manual ngumpulin data sekian tahun itu sangat amat rumit dan memakan waktu yang banyak. Chart management yang berusaha kita formulasikan sehingga bisa tes. Ya, suara saya jelas? Tadi suara saya ada ya? Ada terus kan suara saya? Hilang. Tadi Baru hilang? beberapa menit hilang, Pak. Oh, Iya. beberapa menit. Terus saya ngomong cut loss, locking, averaging ini kelihatan kedengeran ya Pak Adi? Dengar. Yang Oh, baru dengar. aja ini belum. Oh, barusan tadi yang mati ya. Oke. Ya. Terima kasih. Nah, untuk saya menemukan chart management itu saya dibantu oleh sistem robotik. Sistem robotik itu ya. Dengan sistem robotik itu saya dibantu untuk mempelajari perilaku grafik, mempelajari wave harga kembali memantul itu jaraknya berapa setelah turun terus baliknya itu
jaraknya rata-rata berapa sehingga bisa menentukan. Enaknya pada, grafik atau pada pair tertentu itu pakai cut loss, pakai logging, atau pakai averaging. Jika dalam kondisi trending seperti ini bagaimana, bentuk grafik seperti ini itu nanti akan bisa kita temukan dengan perumusan-perumusan itu dibantu dengan, robot ini. Nah, robot ini kenapa kok bisa bantu cut loss, logging, averaging, membantu solusi. Ya, tadi kan ceritanya belajar business setting itu tidak untuk menciptakan seorang peramal harga, tapi fokus pada solusi bila mana posisi trade berbeda dengan arah market gitu ya. Saya rasa semuanya bisa sepakat ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja ya bertanya. Nah, sekarang kalau kita masuk dalam link downloadnya, ini downloadnya, ini permintaan password, ini ada juga copy trade, copy reverse. Kalau mau privat untuk penggunaannya bisa hubungi official ya. Teman-teman yang belum kenalan sama saya, biar lebih sayang, bisa privat saya, kota mana, nama siapa, pengundangnya siapa. Yang di sini ada Pak Master Muhammad Ali ya. Tadi Bu Ita, Mas Ruki ya, selamat bergabung. Kalau Pak Maftub Wibowo tadi dari Pekanbaru ya. VML Project ya dari Jakarta websitenya. Nah ini cara kerja robot yang membantu saya menemukan ring management. Ya, robot ini ada beberapa fungsi. Pertama, tapi yang paling berpengaruh adalah ring-ringnya ini ya. Jadi robot ini punya 16 level. Nah, yang poin ketiga nih, mempunyai 16 level trade dengan masing-masing level bisa diisi jarak antar trade, jumlah lot, dan targetnya. Ini yang penting, karena di sini bisa auto buy saja, sell saja, buy dan sell atau dengan parabolic share atau dengan manual. Dalam chart management itu yang paling penting adalah ketika kita menentukan di kala mana sih kita pakai stop loss, di kala mana kita pakai logging, dan di kala mana kita harus averaging. Kalau kita punya permodalan yang cukup besar, saya sarankan nih, mohon maaf bukan menjerumuskan atau mana, asalkan dihitung dengan sangat teliti, saya sarankan dengan averaging. Kalau permodalan kita cukup besar. Modal besar itu seberapa sih? Nanti formulanya ada saya sampaikan ya juga. Nanti bisa juga Anda dapatkan kalau Bapak bisa mungkin privat atau hubungi official ya. Terus kemudian kalau mungkin menengah ya, permodalan menengah bisa dengan logging berjarak ya, atau pakai averaging levelnya yang pendek, atau dengan logging maksimum loss-nya juga ada. Kalau permodalannya cukup minimal, pokoknya pas-pasan banget, teman-teman sebaiknya pakai logging, stop loss ya. Sebenarnya mau banyak, mau sedikit, mau menengah, itu pun pakai stop loss beres. Maksudnya stop loss itu kan yang paling bagus untuk memanajemen keuangan. Tapi ya begitu, juga lama, dapatnya juga lama tapi jauh lebih aman, tergantung dari struktur pemodalan Anda di luar balance, di luar akun ya. Ada yang punya uang miliaran tapi yang di akun cuma 10 juta, 20 juta, begitu ada juga. Siap langsung injek, tapi kadang kalau momentumnya bergerak dengan cepat, kita mau injek-injek pun juga nggak ada waktu ya. Nah, ini bisa Anda pelajari satu sampai. Nah, setelah saya download, setelah teman-teman download ini, terus kemudian di backtest, dari hasil backtest itu semua, itu akan menghasilkan sebuah analisis-analisis kebiasaan.
Sehingga kita bisa, oh ring segini itu berarti kurang cocok di pair ini. Apalagi ini ada pertimbangan 16 level. Ya. Oke, pertimbangan 16 level itu. Sekarang bagaimana sih bentuk dari backtest? Nah, cara backtest dulu sih. Nanti saya akan reportkan ya. Kenapa kok bisa timbul chart management? Nah, ini level 1. Saya buatkan passwordnya. Ini yang saya contohkan tentang kalau level 1 ini dia pakai cut loss ya. Pakai cut loss-nya ini 1000 pips atau 10.000 pips di dalam gold ya. Jadi setiap teman-teman download robot itu wajib isi password. Passwordnya masing-masing akun berbeda ya. 388 ini 3069. Nah, passwordnya 77662 395. Ini saya setting pertama kali dengan parabolic SAR ya. Time frame-nya nanti kita terapkan di emas juga bisa ya, di emas. Saya sempat memakai ini dengan backtest yang hasilnya luar biasa ya. Lebih dari 30% sebulan selama backtestnya 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ya. Itu ada di H12. Jadi XAU USD H12 dengan 2 tahun terakhir permodalan 10.000 memakai single trade. Jadi buy-nya 1, sell-nya 1 begitu cara settingnya begini. Buy SAR 1000 1005. Nah, ini 3000. Nah, ini 2 lot. Seperti ini. Ini adalah contoh kalau kita memakai single trade dengan batasan risiko terbatasi ya dengan cut loss ya. Di kala waktu nanti juga ada oh passwordnya salah. Kok bisa passwordnya salah? Saya ulang ya. 0698 77662 395. Oh, ini 396. Oke, saya start. Ini kalau dicepetin begini. Nah, ini ada rekamannya, cara kerjanya robot ini ada rekamannya. Saya coba buka rekamannya robot ini ya. Kita lihat dulu cara kerjanya begini. Ini bayangkan ini adalah single trade ya. Cara robot single trade. Ini ada buy dan sell. Ketika harga terus naik, ini harga running ya. SL yang di atas terkena ya. Saya ulang ya. Ini ada 2 transaksi buy dan sell. Karena ini dari H12 ya. H12 itu suatu ketika ada sinyal SAR itu buy dan ada sinyal itu SAR itu sell. Ini sebenarnya locking ya. Dengan sistem locking tetapi single saja. Buy-nya 1, sell-nya 1, tidak nambah-nambah buy lagi, enggak nambah-nambah sell lagi. Dengan batasan yang fix, buy-nya ada batasan SL-nya, sell-nya juga batasan SL. Di sini SL-nya kan berharap turun, tapi kenyataannya naik sehingga punya batasan stop loss di sini. Ini SL min sell. Punya batasan di sini, sedangkan buy-nya
SL-nya di bawah sana dan buy-nya sudah punya SL plus buy karena sudah sistem trailingnya berjalan. Sehingga buy-nya ini bisa terus tak terbatas tapi sell-nya dibatasi di sini saja. Ini cara kerjanya. Kita buy, terus naik. Ini menyentuh SL-nya terkena, tapi SL plus-nya buy terus akan naik. Dan ini bisa tak terhingga ya. Nah, ini running-nya terus naik ke atas. Nanti kita perhatikan kalau bisa sell minusnya tadi bisa ditutupi oleh SL plus-nya buy. Jadi lebih untung ya sell-nya min-nya lebih kecil daripada plus-nya. Nah, tadi kan sell-nya min-nya di sini. Nah, ini bisa melebihi ke sana. Nah, ini bisa mendeteksi juga kebiasaan cat ya. Nah, tapi tidak bisa sekedar backtest doang. Makanya di akhir nanti akan saya tunjukin hasil analisis secara ilmiahnya seperti apa. Nah, ini sudah melebihi. Nah, tadi kan minusnya di sini. SL minusnya di sini. Nah, ini SL plusnya masih aja di. Jadi ada keuntungan di sini. Walaupun kena stop loss yang sell-nya, buy-nya tetap untung. Nah, ini garisnya tadi. Suatu ketika nanti ketika ini nyentuh ya, menyentuh yang parabolic sesar. Nah, ini ada sell nih karena sistem parabolic sesar itu bila ada menembus titik-titik ini dia kalau nembusnya bawah dia sell, nembusnya atas dia buy. Ini ada dua transaksi sell dan buy ya. Nah, buy-nya terkena SL plus sudah untung. Jadi minusnya di sini tadi, plusnya di sini. Jadi masih ada untung sekian ini. Sekarang hanya transaksi sell. Berat turun ternyata naik lagi karena ini indikator tren itu parabolic sesar itu indikator tren dia mengikuti kalau naik ya naik, kalau turun ya turun. Dia nembus ini titik ini sell, nembus titik atasnya buy. Ada targetnya 30.000 poin, tapi bisa juga tidak ditarget atau tak terbatas ya. Minimal target paling tidak 3 kali lipatnya dari stop loss. Nah, ini bisa kita bayangkan ketika multi trade. Kalau multi trade itu sell-nya ini minus banyak begitu, dia nanti akan nambah sell lagi, sell lagi. Nah, sistem ini akan berulang-ulang terus ya. Posisi locking, yang satunya dibatasi limited risk, yang satunya unlimited gain. Tes. Ayo yuk. Sinyalnya hilang. Sinyalnya. Kabarnya nggak ada, Pak. Iya, Pak. Putus kelihatannya.
Sudah mulai masuk lagi. Iya. Oh, sorry. Jadi habis putus suaranya jadi nggak ada ternyata. Oke, saya ulang ya. Di dalam tes robotik itu kita kan kalau pakai multi thread itu seperti ini ya. Kalau sel lagi bisa sel lagi. Robot ini bisa disetting sel pertama, sel kedua, sel ketiga ini loadnya bisa berbeda-beda dan ringnya bisa berbeda-beda. Ring yang ini 10, ring yang ini 20, ring yang ini 100, ini berapa itu bisa diatur berbeda-beda. Dari sekian backtest ini kita bisa membuat rata-rata pullback-nya yang dibutuhkan turun sedikitnya itu berapa, sehingga bisa clear all semuanya. Ini kerugian bisa terhapus dan menjadi sebuah keuntungan hasil akhirnya. Bagaimana cara pasang robotnya? Ya, ini di channel YouTube ini ya, Bu Ita. Bu Ita ini di kota mana toh? Pengundangnya siapa? Harganya gratis Bu ya. Bit dari Kediri ya. Bit LY, pengundangnya siapa Bu Ita? Bit LY Yobro. Di sana ada nanti cara setting robot gitu ya Bu ya. Tadi cara downloadnya sudah saya sampaikan. Bit.ly Yobro, saya lihat di sana itu channel YouTube saya Bu. Nanti cari-cari judulnya yang cara setting robot ya. Itu bisa di-searching. Oke. Bu Ita pengundangnya siapa Bu Ita? Bisa privat Bu Ita nanti ya. Saya ajari cara settingnya. Robot itu cara kerjanya salah satunya seperti ini. Jadi ngatur ring, ngatur lot. Sehingga dari total backtest 2 tahun terakhir itu dikumpulin semuanya menjadi kesimpulan chart manajemen. Nah, harapannya ketika kita masang pullback-nya ini kan pullback sedikit, oh belum kena. Naik lagi pullback sedikit, belum kena, belum nyentuh-nyentuh, belum bisa clear all. Turun dikit belum bisa nyentuh, ya ini turunnya ini yang kita bisa analisa. Oke. Nah, ini mungkin juga bisa saya bagi-bagi ya hasil analisa ini. Tujuan saya kalau kita membagi ini kan teman-teman juga bisa melajari, bisa saling cross check gitu. Nanti bisa hubungi official ya untuk atau mungkin yang kenal saya langsung WA aja. Ini hasil tesnya begini. Jadi dari SO01 ini punya settingan seperti ini. Ini periodenya pakai M30 dengan parabolik SAR ya. Terus ada maksimal levelnya adalah 4. Jadi 4 level saja. Ini seperti ini hasilnya dan ini ada curang tajam. Nah, ini
data-data yang sudah kumpulkan. Tapi ini mengalami profit 6.000 ya, 63% dalam waktu kurun 2 tahun ya. Enggak, dari bulan Februari sampai, Mei ya. Data pertama. Ada lagi data yang kedua. Data kedua itu ada sekitar 402 trade. Ada, eee, 850 deal. Nah, dari segala data-data ini dikumpulin ya, ini ada lagi data yang seperti ini. Ini grafik-grafiknya ini akan membentuk kebiasaan yang terukur. Jaraknya pullback, jaraknya eh, maksimal floatingnya berapa. Ini saya rangkum dengan formulasi Excel, bukan saya ya, komunitas ya. Dan ada komunitas yang peduli untuk ini ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, intinya dikumpulin di sini. Ini dengan asumsi mode 1, itu artinya mode 1 pakai parabolik saya berarti. Depositnya 11.000 atau 110 juta. Periodenya ini, periodenya tertulis. Nah, ini ada maksimal levelnya. Levelnya sampai 7. Terus pip, ini ringnya. Jarak pertama dengan kedua 20, jarak kedua dengan ketiga 15, dan seterusnya. Jarak-jarak ini kemudian lotnya juga berbeda-beda. Kenapa ketemu 0,1, 0,3, 0,7, 1,5 kok nggak langsung didouble aja 0,1, 0,2, 0,4. Inilah pertimbangan-pertimbangan dari chart management. Profitnya juga diukur di sini. Ini bisa kalau diubah variabel ini berubah semua. Nah, variabel ini kenapa ketemu ini biar terjadi keseimbangan. Nek loss gak agak-agak, nek profit juga bisa dinikmati konsisten gitu. Nah, dari rumusan pertama ini menghasilkan keuntungan 100 juta ya totalnya. Ini juga sudah dipertimbangkan tentang trailing stop-nya ya. TRSSP ini trailing stop-nya. Terus di ini ada time frame-nya M5. Ini time frame M5. SL-nya juga ditentukan. Jadi dari variabelnya kompleks ya. Variabelnya dari depositnya berapa. Nanti depositnya ini diubah juga akan berubah semua di sana. Nanti harus disesuaikan lagi. Nah, ini rumusannya seperti ini, teman-teman. Ini full Excel ya. Formulanya ya. Kayak ini diklik sini, ini tidak ngawur ya. 07 ketemunya ini dilihat dari, nah ini formulanya. Mungkin nggak terlalu harus tahu Excel ya. Yang penting begini, teman-teman. Bahwa robot yang sudah saya launching mungkin sekitar hampir 1 tahun ini, itu bisa dianalisa secara ilmiah. Tidak hanya sekedar robot begitu saja. Ini yang membedakan GK Invest dengan perusahaan-perusahaan yang lain, host-host yang lain. Mungkin yang lain, jualan robot aja beres. Terus seperti cara kerjanya bagaimana? Logikanya bagaimana? Ya rahasia dong. Nanti kalau tahu kan bisa diduplikat. Terus nggak jadi beli robot. Bedanya GK Invest dengan yang lain seperti itu. GK Invest itu memberi edukasinya loss. Loss, ojo dol tapi ya. Loss. Jadi cara kerjanya sudah transparan. Mau teman-teman mau diskusi juga bebas. Dan disinilah hasil komunitas-komunitas itu mempunyai formula-formula seperti ini. Nanti kalau misalkan mau depositnya 50 juta harusnya bagaimana ya ini. Nah, hasil ring, lot, trailing stop, stop loss, ini semuanya lah dalam rangkuman trade chart management. Jadi tidak cukup cuma money management tok. Berapa money manajemennya, berapa tidak cukup strateginya. Bahkan ini strateginya anggap saja kalau ini strateginya kan pakai indikator parabolik chart. Bahkan ini parabolik tidak pakai indikator pun, asal buy atau sell pun, asal teman-teman bisa benar-benar mengamati
data-data statistik dari masing-masing perilaku grafiknya pair tertentu, itu akan bisa jadi profit tanpa indikator pun, asal bahasa sel pun. Asalkan rata-rata grafiknya itu per ininya maksimal kerugiannya berapa. Dari hasil tes-tes ini tadi nggak semuanya untung loh. Nah ini ada kerugian dalam. Nah ketika rugi dalam inilah kita merumuskan bagaimana mengantisipasi ini dan bisa recovery balik. Oke. Oke, begitu ya, teman-teman. Saya rasa kalau ingin lebih detail, hubungi marketing, hubungi official, kita akan bahas ulang ini secara privat. Karena ini memang membutuhkan waktu ekstra dan pemikiran ekstra. Bagaimana kok bisa begitu? Ya, intinya chat manajemen itu untuk menentukan berapa rank. Kalaupun pakai stop loss juga, stop loss itu maksimal idealnya berapa sih stop loss? Biar tidak sering kesentuh, juga tidak terlalu banyak, stop loss-nya juga. Yang kedua, seperti yang tadi, bagaimana menentukan lockingnya, ringnya berapa? Averaging, ringnya berapa, lotnya berapa? Permodalan yang ditunjukkan berapa kira-kira dalam tempo sekian lama itu dari berbagai backtest. Kalau teman-teman kan biasanya backtest ya udah backtestnya ini aja. Ini udah bagus kok tanpa memperhatikan gabungan dari seluruh backtest ini. Tanpa memperhatikan. Nah, setelah backtest-backtest ini digabung, nanti akan menemukan sebuah formulanya. Formula pullback manajemennya di sini. Berarti dengan kombinasi seperti ini pullback-nya cuma butuh 150 pip dia akan clear all. Kalau dengan level ini dia kembali cuma clear all sekian. Ini ada perhitungannya. Begitu ya kira-kira teman-teman. Ada pertanyaan? Kebetulan hari ini tidak live YouTube ya. Ya, tapi rekamannya mudah-mudahan bisa saya upload nanti. Karena ternyata setelah saya umumkan live YouTube itu banyak teman-teman yang nggak gabung di Zoom, tapi nunggu rekamannya di YouTube. Ya, memang nggak ada salahnya. Tapi terkesan kayak gini partisipannya 12. Nanti kalau dilihat di YouTube secara total ya lumayan banyak. Setelah beberapa hari mereka melihatnya setelah nganggur, setelah jam malam dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, begitu. Selamat berlibur, teman-teman ya. Terima kasih sudah sempatkan diri untuk bergabung belajar bareng. Saya bisa akhiri dulu. Silakan kalau ada mau tanya jawab setelah saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada pertanyaan dari mana? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Pak Ade yang selalu setia. Bu Ita lagi perjalanan ya Bu Ita? Waduh, hati-hati Bu. Mau kemana Bu Ita?